Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan proyeksi vektor, baik itu proyeksi vektor ortogonal maupun proyeksi vektor skalar. Contoh soal yang pertama, di sini diketahui vektor A-nya sama dengan 3i tambah 3j dikurang 2k dan vektor B-nya ini i ditambah 2j dikurang 2k. Yang ditanya proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B, gitu ya. Jadi untuk rumus proyeksi vektor ortogonal, kita misalkan proyeksi vektor ortogonal A pada B ini adalah C, gitu ya. Kita misalkan ini hasil proyeksinya itu vektor C, gitu ya. Nah, di sini kita punya rumus kalau proyeksi vektor ortogonal itu vektor A dot vektor B per. Nah, karena yang ditanyanya itu proyeksi vektor ortogonal A pada B, berarti pernya ini panjang vektor B kuadrat. Gitu. Terus di sininya vektor B. Gitu ya. Nah, ini. Nah, kita berarti cari dulu nih A dot B-nya. A dot B-nya, vektor A-nya kita ubah ke vektor kolom ya. Jadi di sini 3, 3, min 2. Dot, vektor B-nya berarti 1, 2, min 2. Per, panjang vektor B kuadrat, berarti akar 1 kuadrat, ya kan? Ditambah 2 kuadrat, ditambah min 2 kuadrat. Lalu dikuadratkan, kan rumusnya panjang vektor B kuadrat. Gitu. Lalu di sini vektor B-nya. Vektor B-nya itu 1, 2, min 2. Gitu ya. Nah, ini kita operasikan nih dot produknya. 3 kali 1, 3. Ditambah 3 kali 2, 6. Ditambah min 2 kali min 2, 4. Per 1 kuadrat 1 tambah 4 tambah 4, 9 ya. Akar 9, 3. Terus dikuadratin. Jadi hasilnya 9. Nah, di sininya vektor B-nya 1, 2, min 2. Nah, ini kita hitung. 3 tambah 6 tambah 4, 13. Per 9. Di sininya 1, 2, min 2. Kalau tidak bisa disederhanakan, biarkan saja kayak gini ya. Jadi, proyeksi ortogonal vektor. Proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B itu adalah 13 per 9. Di sininya I ditambah 2J dikurang 2K. Gitu ya. Atau kalau mau dijabarkan, di sini bisa juga ditulisnya 13 per 9I ditambah 26 per 9J dikurang 26 per 9K. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan, soal ini kalau misalnya tadi kan ditanyanya proyeksi vektor ortogonal A pada B. Kalau misalnya proyeksi vektor ortogonal B pada A, itu beda lagi rumusnya ya, harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya yang ditanya proyeksi vektor ortogonal B pada A, vektor B pada vektor A. Nah, ini kita misalkan ini ya, vektor C aja sama ya.
Jadi kalau kayak gini, rumusnya itu adalah vektor A dot vektor B per, nah pernya ini yang padanya ini, berarti panjang vektor A kuadrat. Di sininya vektor A. Di sininya vektor A. Gitu ya. Jadi yang dilihatnya padanya itu nih. Harus teliti. Coba ya, nanti kalian cari hasilnya apa kalau pertanyaannya jadi proyeksi vektor ortogonal B pada A. Contoh soal selanjutnya, kalau diketahui vektor A itu 3i ditambah j tambah 2k dan vektor B-nya 2i tambah j tambah k. Pertanyaannya itu panjang proyeksi vektor A pada B. Nah, kalau misalnya yang ditanyanya panjang proyeksi, ini berarti proyeksi skalar nih. Berarti simbolnya panjang proyeksinya itu kita misalkan panjang proyeksinya itu vektor C gitu ya. Panjang vektor C gitu ya. Proyeksi vektornya C, berarti panjang proyeksi vektornya itu lambangnya kayak gini nih, ada tanda mutlaknya. Maka rumus dari panjang proyeksi vektor A pada B itu adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Gitu. Jadi tinggal kita substitusi aja. Nih, vektor A kita ubah dulu nih ke bentuk vektor kolom. Jadi ini 3, 1, 2. Dot vektor B-nya 2, 1, 1. Per panjang vektor B berarti akar. Nah, yang B lihat aja nih yang ini ya. Jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Tuh, sama dengan 3 kali 2, 6. Ditambah 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali 1, 2. Per akar, nih 4 tambah 1 tambah 1, 6. Jadi di sini 6 tambah 1 tambah 2, 9 per akar 6. Nah, ini kan bentuknya apa namanya, penyebutnya bentuk akar ya, kita rasionalkan. Kita kali sama akar 6 per akar 6 gitu ya. Jadi ini hasilnya 9 per 6 akar 6 gitu. Akar 6 kali akar 6, 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi dibagi 3 ini ya, 9 dibagi 3, 6-nya juga dibagi 3 nih. Jadi 3 per 2 akar 6. Maka panjang proyeksi vektor A, panjang proyeksi vektor A pada B itu adalah 3 per 2 akar 6 gitu ya. Ini kalau panjang vektor berarti selalu positif. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaannya panjang proyeksi vektor B pada vektor A. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti rumusnya nanti nih ya, kalau misalnya pertanyaannya panjang proyeksi vektor B pada vektor A. Nah, ini kita misalkan panjang proyeksinya itu sama nih, vektor panjangnya kita lambangkan gini ya simbolnya. Nah, berarti kalau vektor B pada vektor A, rumusnya itu menjadi vektor A dot vektor B. Nah, pernya ini yang padanya ini, pada si A kan, berarti di sininya panjang vektor A. Gitu ya, jadi diperhatikan. Nanti dicari nih sama kamu, sama nggak sih gitu ya.
Untuk soal selanjutnya ini yang diketahui panjang proyeksinya. Nah, yang ditanya salah satu unsur yang tidak diketahui di vektornya. Ya, diketahui vektor A sama dengan PI dikurang 2J ditambah 3K. Dan vektor B-nya itu 2I dikurang J ditambah 2K. Jika panjang vektor C adalah panjang proyeksi vektor A pada B, pada vektor B, dan panjang proyeksinya itu si C-nya ini ya, panjang C-nya itu, panjang vektor C-nya sama dengan 2, maka nilai P, berarti kita masuk aja ke rumus panjang proyeksi. Jadi, di sini kan dimisalin panjang proyeksinya C, sama dengan rumusnya itu A, karena yang diketahui ini ya, panjang proyeksi vektor A pada B, berarti vektor A dot vektor B itu per di sininya berarti karena padanya itu pada si B, berarti di sini per panjang vektor B gitu. Jadi rumus ini simbol-simbolnya ini menyesuaikan dengan yang diketahuinya apa. Nah, panjang vektor C-nya tadi itu 2 ya, panjang proyeksi gitu ya. Sama dengan berarti A-nya kita ubah ke vektor kolom nih. Jadi P min 2 3 dot vektor B-nya itu 2 min 1 2 per itu panjang vektor B berarti akar 2 kuadrat ditambah ini lihat min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat gitu. Jadi 2 sama dengan, ini kita hitung P kali 2, berarti 2P min 2 kali min 1, berarti ditambah 2 ditambah 3 kali 2, 6, per sini akar 4 tambah 1 gitu kan. 4 tambah 1, 5, 5 tambah 4, akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi, di sini 2 sama dengan 2P ditambah 8 per akar 9, 3. Gitu. Terus dikali 3 kan. Jadi, di sini 6 sama dengan 2P ditambah 8. Berarti 2P-nya sama dengan 6 dikurang 8. Sini min 2 sama dengan 2P. Jadi P-nya sama dengan min 1. Dapatlah hasil P-nya sama dengan min 1. Gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami